Oke, eh, pernah nggak sih Anda kepikiran berapa lama sebetulnya hidup kita ini? Kalau di rata-rata nih, manusia itu cuma punya waktu sekitar, ya, 4.000 minggu. Kedengerannya gimana ya, pendek banget kan? Nah, ini ide inti dari bagian awal bukunya Oliver Burkeman, 4,000 Weeks. Khususnya dari bagian yang judulnya agak ngeri nih. Dalam jangka panjang, kita semua mati. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam perspektif unik soal waktu ini. Dan apa sih artinya buat kita? Mengutip Douglas Harding nih, Anda tidak harus ada, tapi nyatanya Anda ada. Menarik ya? Iya, menarik dan mungkin agak mengejutkan ya di awal, apalagi di dunia sekarang yang kayaknya terobsesi banget memaksimalkan waktu. Kita kan terus didorong, ayo lebih produktif, ayo lebih efisien. Tapi buku ini pendekatannya beda. Diajak melihat keterbatasan waktu itu bukan sebagai masalah yang harus dipecahkan, tapi lebih sebagai ya kenyataan dasar hidup kita aja gitu. 4.000 minggu itu memang kalau dibandingin sama sejarah manusia yang udah 200.000 tahun, atau apalagi masa depan bumi yang katanya masih 1,5 miliar tahun lagi, ya kerasa cepet banget. Nah, iya kan? Dan anehnya, semua tips, trik, teknik manajemen waktu yang katanya canggih itu, seringnya malah bikin kita, gimana ya, makin sibuk, makin cemas, ujung-ujungnya malah hampa gitu rasanya. Kayak lari di atas treadmill yang makin lama makin kenceng. Pernah dengarkan perumpamaan itu? Selesai satu kerjaan, langsung ada lagi yang baru. Semakin kita coba jadi lebih produktif, katanya Berkman, itu malah mempercepat treadmillnya. Istilahnya dia, produktivitas itu jebakan. Jadi makin ngotot efisien biar semua kelar, malah makin banyak hal baru muncul. Makin kewalahan deh. Aneh ya. Betul, tuh. Dan rasa kewalahan ini, atau mungkin perhatian kita yang gampang pecah, misalnya lagi baca buku tapi dikit-dikit pengen cek HP, Hmm. atau bahkan rasa bersalah kalau lagi santai, itu semua tuh akarnya ya dari kesadaran kita akan singkatnya hidup ini. Walaupun mungkin nggak sadar-sadar banget, intinya kita gagal memakai waktu terbatas ini dengan baik. Hmm. Bahkan fenomena kayak media sosial yang rebutan perhatian Anda itu bisa juga dilihat dari kacamata ini loh. Hmm. Waktu dan perhatian kita kan terbatas banget, berharga. Jadi platform-platform itu berlomba-lomba nyodorin konten yang paling bikin emosi biar kita nempel terus. Wah, iya juga ya. Terus pengalaman pandemi 2020 kemarin itu kayaknya makin memperjelas perasaan aneh soal waktu ini kan. Waktu kayak hancur gitu ya, hari-hari rasanya cepet, tapi sekaligus lama banget gak ada ujungnya. Ada yang kurang waktu banget, kayak orang tua WFH sambil ngurus anak. Iya. Ada juga yang kelebihan waktu, yang dirumahkan atau nganggur. Kita kayak kejebak di masa kini abadi yang isinya cemas melulu. Padahal dulu, tahun 1930-an, ekonom John Maynard Keynes optimis banget bilang nanti kita cuma perlu kerja 15 jam seminggu gara-gara teknologi. Hahaha, jauh panggang dari api ya. Jauh banget. Kenyataannya kita malah makin sibuk. Sampai-sampai sibuk itu jadi kayak lencana kehormatan gitu. Aneh sih. Nah, ini nyambung ke apa yang disebut kewalahan eksistensial. Dunia modern ini kan nawarin banyak banget pilihan. Hal-hal yang kayaknya keren, layak dicoba, layak dimiliki. Akibatnya ada jurang lebar banget antara apa yang idealnya pengen kita lakuin sama apa yang ya realistisnya bisa kita lakuin dalam 4.000 minggu itu. Beda sama orang zaman dulu yang mungkin mikirnya ada akhirat atau sejarah itu muter-muter aja. Kita di zaman sekarang yang cenderung sekuler, ngerasa ada tekanan gede banget buat memaksimalkan hidup yang cuma satu ini. Oh, jadi FOMO itu dari situ ya? Takut ketinggalan sesuatu. Ya, fear of missing out. Padahal, kata Berkman, justru fakta bahwa kita pasti bakal ketinggalan banyak hal, itu yang bikin pilihan kita jadi berarti. Tiap kita bilang iya ke satu hal, itu artinya kita bilang enggak ke ribuan kemungkinan lain. Ada pengorbanan di situ. Oke. Jadi, terus gimana dong cara kita nyikapin kenyataan 4.000 minggu ini? Kalau udah tahu sesingkat itu dan penuh pilihan. Berkman ngasih saran awal yang kedengerannya agak radikal sih. Akui aja kekalahan. Maksudnya? Menyerah gitu aja? Bukan menyerah dalam arti negatif, tapi lebih ke menerima kenyataan.
Terima aja kalau kita nggak akan pernah bisa ngontrol semua hal, nggak akan pernah bisa nyelesain semua to-do list, nggak akan pernah bisa mencapai keseimbangan kerja hidup yang sempurna dan statis itu. Itu cuma ilusi. Jadi mengakui kekalahan itu bukan berarti putus asa ya. Justru sebaliknya. Berkman bilang itu membebaskan. Kita bisa berhenti ngejar standar mustahil jadi manusia super produktif yang nggak pernah capek, nggak pernah galau. Kita bisa berhenti nuntut kesempurnaan dari hidup yang memang, ya, terbatas ini. Ada kutipan bagus dari guru Zen, Charlotte Joko Beck. Yang membuatnya tak tertahankan adalah keyakinan keliru Anda bahwa itu bisa disembuhkan. Keterbatasan waktu itu bukan penyakit yang perlu diobati. Emang begitu adanya. Wah, ini mengubah cara pandang banget ya. Jadi 4.000 minggu itu bukan angka yang menyedihkan karena nggak tak terhingga. Tapi justru angka yang luar biasa besar kalau dibandingin sama kemungkinan kita nggak pernah ada sama sekali di dunia ini. Tepat. Bisa dapat kesempatan hidup, berapapun lamanya, itu udah keajaiban sebetulnya. Jadi ingat cerita penulis David Cain, dia pernah selamat dari penembakan massal di Toronto. Kejadian itu bikin dia sadar banget betapa hidup ini rapuh, acak aja gitu, nggak ada jaminan buat besok. Wow. Tapi tujuannya bukan bikin takut ya, tapi supaya kita benar-benar menghargai momen yang lagi kita punya sekarang ini. Nah, iya, jadi mungkin sebagai penutup buat Anda renungkan ya, kalau menerima keterbatasan itu kuncinya, dan kalau kontrol penuh atas waktu itu cuma ilusi. Mungkin tugas kita bukanlah menguasai waktu, tapi lebih ke secara sadar memilih. Memilih gimana kita mau pakai hadiah singkat ini. Dengan sadar kalau kita nggak bisa melakukan semuanya, tindakan kecil apa sih yang rasanya bermakna buat Anda? Dan tindakan apa yang akan Anda pilih untuk benar-benar hadir dan fokus melakukannya hari ini? Ini bukan soal pencapaian gede-gedean melulu, tapi lebih tentang terlibat penuh sama hidup kita yang berharga dan ya itu tadi, terbatas ini.